dari kelas 4 akan menjelaskan tentang materi sosiologi, yaitu lembaga keluarga. Nama saya Aulia Syafitri. Nama saya Zafira Resa Lajuardi. Nama saya Raudesya Fitri. Nama saya Zarina Ira Putri. Nama saya Ranti Cahya Gunawan. Lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang paling kecil atau paling dasar. Lembaga keluarga terbentuk atas dasar pernikahan serta hubungan darah antar individu. Yuk kita bahas lebih dalam. Lembaga keluarga yang pertama itu apa sih? Yang pertama itu mengatur penyaluran dorongan seksual. Keluarga sebagai agen utama untuk mensosialisasikan tentang penyaluran dorongan seksual. Nah, karena kita belajar sosiologi, buktinya apa sih? Buktinya itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 13 yang artinya, kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kuku atau rahim. Dan dalam norma sosial juga, kalau kita mau mengatur penyaluran dorongan seksual, kita harus punya buku nikah loh. Oh kayak gitu ya. Kalau misalnya yang kedua itu apa? Yang kedua itu reproduksi. Reproduksi itu merupakan hal yang dilakukan untuk meneruskan keturunan, atau dia tuh pengen punya keturunan. Nah, karena kita lagi bahas keturunan tentang manusia, jadi kita bahas asal-usul manusia dulu yuk. Asal-usul manusia itu ada dua teori. Yang pertama, teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu keturunan dari kera. Darwin membuktikan dari hasil penelitiannya, yaitu mencampurkan genetik kera dengan genetik manusia. Yang hasilnya itu mengatakan bahwa genetik manusia dengan genetik kera mempunyai kesamaan. Yang kedua itu teori yang berdasar dari keyakinan kita. Dari keyakinan kita itu kan dibilang kalau manusia itu berasal dari saripati tanah kan. Buktinya itu juga ada di surat Al-Mu'minun ayat 12 yang artinya, dan sungguh kami menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Afeksi itu artinya kasih sayang. Dalam ciri-ciri sosio yaitu empiris, buktinya terdapat di dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 1 yang artinya dengan menyebutkan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ada di dalam tubuh wanita yaitu rahim. Kasih sayang juga berawal dari Ar-Rahim. Di dalam Surah Al-Fatihah terdapat arti memohon untuk menunjukkan jalan yang benar. Fungsi yang keempat yaitu fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi artinya proses belajar atau pengajaran ya tentang baik atau buruknya sesuatu sesuai dengan nilai sosial ataupun norma. Apa sih nilai sosial itu? Nilai sosial adalah sekumpulan perasaan atau anggapan pada suatu hal tentang pantas atau tidak pantasnya, baik atau buruk, benar atau salah pada hal tersebut. Dan norma adalah peraturan yang berlaku di masyarakat. Agen utama sosialisasi yaitu keluarga. Keluarga berkewajiban untuk mensosialisasikan anggota-anggotanya agar dapat berperan secara utuh sesuai dengan status ataupun kedudukannya. Shadaqallahul azim. Dalam keluarga, keyakinan itu yang utama. Allah itu satu. Buktinya terdapat di dalam Quran Surah Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dan juga tidak ada satupun yang setara dengan dia. Agama di Indonesia itu ada banyak. Di dalam agama masing-masing tidak diajarkan menyimpang. Dan juga pasti diajarkan hal-hal yang baik. Yang keenam adalah status. Status adalah kedudukan atau posisi seseorang sesuai tempat ia berada. Pada prinsipnya, manusia memiliki beberapa status sosial pokok, seperti status dalam lingkungan pekerjaan, status dalam lingkungan kekerabatan, religius, dan politik. Keluarga juga berfungsi sebagai dasar untuk memberikan status pada seseorang. Pada tahun 2010, Naroko menyatakan bahwa kedudukan status dibagi menjadi 3, yaitu scribe status, kedudukan yang dihasilkan dengan keturunan seperti keturunan bangsawan. Yang kedua adalah achieve status, kedudukan yang dihasilkan dengan usaha-usaha tertentu yang disengaja seperti dokter, guru, pilot, dan lain-lain. Yang ketiga adalah assigned status, yaitu kedudukan yang diperoleh dengan penghargaan dari pihak lain dengan atas jasa-jasa yang dilakukan seperti pahlawan yang meraih Nobel. Yang ketujuh adalah perlindungan bagi anggota keluarga. Perlindungan bagi anggota keluarga adalah kewajiban yang harus diperhatikan setiap individu dalam keluarga, baik ayah,
ibu maupun anak-anak. Perlindungan yang harus diberikan adalah perlindungan fisik, perlindungan psikologis, dan ekonomis. Perlindungan fisik yaitu menjamin setiap anggota keluarga terhindar dari ancaman, tindak kekerasan, dan kecelakaan. Perlindungan psikologis yaitu menjamin anggota keluarga terbebas dari tekanan, rasa takut, pelecehan, dan hal-hal yang menimbulkan trauma psikologis. Sedangkan perlindungan ekonomis adalah menjamin setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhannya. Karena kita belajar sosiologi, maka harus sesuai empiris dengan bukti surat Al-Anfal ayat 72 yang artinya sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan berjihad pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan memberikan perlindungan pada muhajirin, mereka satu sama lain saling melindungi. Emang manfaat pakai sunscreen itu apa sih? Setahu aku sunscreen itu untuk mengawasi kulit kita dari sinar matahari. Iya tuh bener. Itu kan sama kayak materi sosiologi tahu. Emang materi apa kok sama kayak sunscreen? Itu nggak sih fungsi lembaga keluarga yang ke-8? Emang fungsi yang ke-8-nya apa? Fungsi yang ke-8 itu kan pengawasan sosial. Jadi antara sunscreen itu sama pengawasan sosial sama-sama mengawasi kan. Kalau sunscreen itu mengawasi kulit kita dari sinar matahari, sedangkan kalau pengawasan sosial itu mengawasi perilaku satu sama lain agar tidak terjadi perilaku menyimpang yang menjelekkan nama baik keluarga. Oh, ternyata kayak gitu ya. Memberikan kesempatan pada seluruh anggota keluarga agar hidup serasi, selaras, dan seimbang dalam menghadapi perubahan lingkungan. Hal ini terbukti dalam surat Al-Muluk ayat ketiga, yaitu tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Tidakkah kamu lihat sesuatu yang cacat? Oh iya, hal ini ada pada sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melaksanakan fungsi ekonomi. Dalam sebuah keluarga, keluarga tersebut harus melaksanakan fungsi ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena hal ini dapat membantu keluarga tersebut lebih mandiri dalam bidang ekonomi. Dan juga hal ini bisa menjadi bentuk dan arah untuk kehidupan masing-masing. Karena sosiologi harus empiris, yaitu bukti yang dapat saya paparkan adalah surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Dan begitu juga dengan Rasulullah serta orang-orang mukmin. Dalam fungsi ekonomi, seorang kepala keluarga harus memberikan nafkah kepada keluarganya seperti sandang, pangan, dan papan. Lembaga keluarga yang ke-11 yaitu fungsi sosial budaya. Kebudayaan yang orang tua kita ajarkan pada anaknya di rumah akan diterapkan dan dilakukan sehari-hari. Adapun kebudayaan yang digunakan untuk pembentukan perilaku seperti saling menghargai budaya orang lain dan saling menghormati orang yang lebih tua dari kita. Hal ini terbukti dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya di antara tanda-tanda kebesaran ialah pencipta langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Demikian ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu.